Orang zaman sekarang mohon maaf keliru, keliru, keliru. Banyak yang keliru sekarang. Bangga takfir, takfir, takfir. Tapi lupa memahami Al-Qur'annya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man anzalal Qur'an fi a'jaji uslub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadinil mahbub. Sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadinil mahbub. Wa ala alihi wa ashabihi atibba'il qulub. Kan faka'annama hajja asyarata alafi hujjah. Luar biasa sekali ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, para wali santri yang mau mengajari putra-putrinya Al-Qur'an, baik langsung atau tidak langsung, itu pahalanya bagaikan hajja asyarata alafi hujjah. Naik haji 10.000 kali naik haji. Ya. Faka'annama i'tamara asyarata alafi umrah. Bagaikan umroh 10.000 kali umroh. Bagaimana pahala naik haji ya? 10.000 kali naik haji. Itulah salah satu pahala bagi orang-orang yang mengajari putra-putrinya Al-Qur'an. Kita doakan semua putra-putri kita yang hari ini menghatamkan Al-Qur'an, baik hatam Qur'an bin nadri ya, atau hatam Qur'an bil gaib, walaupun hanya beberapa juz yang mereka hafalkan. Tapi paling tidak ini motivasi bagi mereka. Kita dengan dorongan doa mudah-mudahan semua putra-putri kita ini akan menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, putra-putri yang ahli di dalam Al-Quran, lalu bisa mengamalkan Al-Quran, menjabarkan dan mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah mudah-mudahan keluarga besar Pondok Pesantren Minhajul Thalibin semua sehat walafiat, panjang yuswa, dikabul cita-cita dan selamat dari pancabla ya, yang hari ini memang lagi membuat dunia gelisah. Insya Allah mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua ya, dari berkahnya bacaan-bacaan Al-Quran, dari apa yang maklum itu COVID-19 yang warna dan variannya lagi banyak berkembang. Insya Allah tidak usah terlalu takut lah ya. Jadi kita harus jaga-jaga, jaga protokoler ya, kita harus hati-hati ya, tapi terlalu sangat kita takut itu juga tidak boleh. Insya Allah mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya dari malapetaka ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyatil qabuli wal maqbul wa ala niyati ijabati du'a bi karamati wa barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana ya ya wahiban kullan ni'am hada adi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin amin Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim Bismillahirrahmanirrahim Alhaakumut takatsur
Untuk selanjutnya kepada peserta khutbah Quran bil Ghaib, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jib Du'a khatmil Qur'an. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف حرفا حرفا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Untuk mubalik yang selanjutnya yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Tubagus Ahmad Rifki Hoas SHI, dengan rasa penuh cinta dan kerinduan kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para sesepuh, para ulama, para kiai, para guru, para asatidz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, yang semuanya mudah-mudahan diberi kebahagiaan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Barokahnya Al-Quran, khatmil Quran. Saya bahagia dan gembira sekedar sambutan, karena tadi sudah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh akhina Al-Fadil
Kiai Haji Muhammad Nasikhul Umam. Beliau adalah sepupu saya dari buntut pesantren. Jadi bapak beliau dengan bapak saya kakak adik, ibunya juga kakak adik. Kakang oleh kakang, adik oleh adik. Dari buntut pesantren. Beliau cucunya Al-Maghfurlah Kiai Haji Mustamid Abbas, begitu juga saya sama. Alhamdulillah. Saya bahagia, gembira terhadap perkembangan pesantren Minhajul Thalibin, baik dari sisi formal sekolahnya maupun tidak lupa yang intinya adalah pengajian. Sebab yang namanya pesantren itu yang ngaji, pengajian. Terutama pengajian Qur'annya. Jadi pesantren Minhajul Thalibin sudah bisa dan mampu melanjutkan apa yang ada di buntut pesantren berupa ta'limu qiraatil Qur'an, mengajarkan baca Qur'an. Jadi pengajaran Al-Qur'an yang ada di pesantren Minhajul Thalibin ini adalah apa yang telah diajarkan oleh para kiai, para sepuh di buntut pesantren. Persis. Jadi melanjutkan misi para ulama. Ini yang paling penting itu. Jadi manfaat. Dulu kiainya Kiai Mahfud Romli dan adik-adiknya ngaji Quran di buntut pesantren, kemudian diajarkan di sini, dan kalian juga suatu saat harus begitu. Harus siap bukan hanya sekedar membaca Quran, tapi siap mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu kita wajib bersyukur, wajib bergembira, wajib bahagia. Hari ini kalian semua mengadakan tasyakkur khatmil Quran, syukuran menghatamkan Quran. Kenapa? Alasannya banyak. Satu, Quran adalah air bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran disebutkan wa anzalna minas sama'i ma'a, dan kami turunkan dari langit air. Sebagaimana air turun dari langit, Al-Quran pura turun dari langit. Oleh karena itu banyak ulama, terutama para sufi, mengartikan air dari langit itu dengan Quran. Guru saya sendiri mentafsirkan wa anzalna minas sama'i ma'a itu Quran, ma'an ing Quran. Karena sama, Quran bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan air bagi umat manusia. Tanpa Quran maka hati kita akan kering kerontang, tidak tumbuh pepohonan dengan buah-buahan yang bermanfaat. Tapi dengan Al-Quran hati kita akan menghijau, akan tumbuh pepohonan yang berbuah dan manfaat bagi siapapun. Amin ya rabbal alamin. Jadi Quran itu sama dengan air. Oleh karena itu bagi yang telah menghatamkan Al-Quran, tentu dengan cara musyafahah. Mengaji Al-Quran itu tidak boleh melalui MP3, nggak boleh. Melalui video, nggak boleh. Pakai YouTube, nggak usah ngaji sama kiai lagi, YouTube aja YouTube.
Sekarang zamannya zaman YouTube, cukup dengan YouTube aja. Nggak cukup itu nggak sah. Kata Kiai Ade Nasih tadi disebutkan tadi, harus musyafahah, harus melalui mulutnya guru supaya dapat ijazah yang seperti tadi itu syahadat. Qara'tul Quran. Aku baca Al-Quran di depan guru saya, Kiai Anu dari Kiai Anu, Kiai Anu dari terus sampai Rasulullah. Nah, maka tidak boleh kalau tanpa musyafahah, tanpa melihat mulutnya guru nggak boleh. Nggak melalui mulut guru belajar Al-Quran tidak boleh. Itu harus musyafahah. Itulah cara agama kita mengajarkan ilmu, dan itu bukan hanya Quran saja, ilmu apapun juga begitu. Jadi kesimpulannya wajib disyukuri, alhamdulillah, ini nikmat yang besar. Sebab hatam Al-Quran dengan cara seperti ini adalah merupakan awal dari keberhasilan, awal dari kesuksesan, awal dari kebahagiaan hidup dunia akhir. Amin ya rabbal. Maka wajib disyukur, wajib disyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, enggak heran kalau ceritanya ini kisah nyata. Seorang ulama besar, gurunya ulama Nusantara, Syekhuna Khalil Bangkalan, atau disebut Mbah Khalil. Mbah Khalil itu orang Cirebon yang hidup di Madura, keturunan Cirebon. Karena mbah beliau, kakeknya beliau yang dikubur di Jombang, itu kelahiran Cirebon. Beliau, Mbah Khalil, adalah seorang waliullah, seorang wali yang masyhur. Gurunya para aulia, gurunya para ulama. Ketika putranya khatam membaca Fatihah, beliau punya putra laki-laki khatam membaca Fatihah, Fatihah khatam. Kalau ini kan ada yang juz amma hafalan, ya enggak? Juz amma hafalan, ada yang Quran 30 juz hafalan. Beliau Mbah Khalil, putranya khatam Fatihah, saking gembiranya, saking syukurannya, beliau motong kerbau 7 ekor, mensyukuri anaknya yang khatam Fatihah. Itu seorang wali, seorang ulama dalam menghargai dan mentakzimi Al-Quranul Karim, mengagungkan demi mengagungkan Al-Quranul Karim, luar biasa. Jadi tadi belajar Al-Quran itu satu, wajib musyafahah dari mulutnya guru. Kalau enggak dari mulutnya guru bahaya, nantinya bahaya. Kemudian yang kedua, karena Al-Quran itu adalah fondasi, maka dengan khatam Al-Quran insya Allah akan menjadikan sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seluruh ilmu agama yang ada di pesantren itu ada hubungannya dengan Quran semuanya. Semuanya adalah pengembangan dari belajar Quran. Kalau belajar Al-Quran tanpa guru, tanpa musyafahah, bahaya artinya. Wah, sekarang nggak apa-apa, nggak usah ngaji lagi. Quran di tulisan Latin juga ada. Pakai tulisan Latin juga cukup, katanya begitu. Itu salah. Begitu baca Al-Quran, nggak dari bahasa Arabnya, dari tulisan Latinnya. Murad marid, nanti makhorijul hurufnya. Yang harus ha bagaimana, kho bagaimana, fa bagaimana. Jadi malah akhirnya nggak nyambung. Malah udah disebutnya ustadz lagi, masya Allah. Ustadz tanpa guru. Orang zaman sekarang bilangnya ustadz Google, Mbak Google. Ada tahlilan di tetangganya, dia ngimami surat Yasin. Baca Yasin, bacanya nggak dari huruf Arab, Yasin. Baca Yasin oleh Yasin, masya Allah, Yasin.
orang dermayu baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na ka wizrak alladhi anqadha dhahrak alladhi anqadha dhahrak. Baru datang ngaji dikiranya apa, enggak ngerti, enggak paham maknanya, enggak paham makhorijul huruf. Dodok ya grok. Dari tadi juga udah duduk angko dodok grok. Bis dodok ya grok. Masya Allah, prihatin kalau sama orang begitu. Jadi harus musyafahah, kalau enggak musyafahah begitu. Kemudian karena Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu yang lain, ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa sunnah dan hadis itu adalah penjelasan dari Quran. Hadisnya Rasulullah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Kutubus Sittah, semuanya isinya menjelaskan tentang Al-Quran. Jadi jangan cukup hatam Quran, tapi berusaha untuk memahami Al-Quran. Oleh karena itu, apa yang dianjurkan oleh Kiai Muhammad Nasikh tadi, belajar nahwu shoroh. Jangan sampai udah jadi kiai, baru ngapalin jurumiyah. Lupa, sebab waktu mondoknya dulu nggak ngaji jurumiyah, kuliah aja. Jurumiyahnya nggak hatam. Begitu udah jadi kiai dipanggil orang-orang terkenal, kiai masyhur filer, baru belajar jurumiyah. Jangan sampai begitu. Sebab wan nahwu aula awalan ayyulama idzil kalamu dunahu la yufham. Al kalamu itu maksudnya Quran. Sebab alif lamnya lil ahdi dzihni. Idzil kalamu ay kalamullah. Kalamullah dawuh Gusti Allah Quran enggak bisa difahami kalau tanpa nahwu shoroh. Maka memahami Al-Quran dengan cara mengaji nahwu shoroh, mengaji balaghah, mengaji fikih dari mulai Safina, Takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan seterusnya, Quran tafsirnya, tafsir Jalalain, tafsir Munir dan seterusnya, itu berusaha memahami Al-Quran itu lebih afdal, lebih utama dibanding menghafalkan Al-Quran dengan tanpa memahami. Orang zaman sekarang mohon maaf keliru, banyak yang keliru sekarang. Bangga takfir, tapi lupa memahami Al-Qurannya. Boleh baik-baik saja takfirul Quran, tapi harus diimbangi dengan memahami Al-Quran. Itu bukan cara salafun sholih begitu. Ulama salaf zaman dulu, baik itu sahabat tabi'in, kalau menghafalkan Al-Quran itu memahami dulu baru menghafalkan Al-Quran. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menghafalkan Al-Quran per ayat, satu ayat. Satu ayat dulu difahami maknanya 3 hari, baru nambah 1 ayat lagi. Difahami dulu 3 hari, baru 1 ayat lagi. 1 ayat. Sekarang orang menghafal Al-Quran, Masya Allah, kejar-kejaran seperti besluragung. Yang diperintahkan oleh Allah itu memahami Quran supaya tidak salah faham, supaya tidak gagal faham, supaya tidak merasa benar sendiri saja, yang lain salah. Dengan cara apa itu tadi? Ilmu nahwu shorohnya dipelajari, fikihnya dipelajari. Sebab Safina itu ya dari Quran. Kita Fathul Qorib dari Quran. Kita Fathul Mu'in ya dari Quran. Jadi mempelajari Fathul Mu'in ya sama dengan memahami Al-Quran. Itu yang lebih penting. Kalau sekedar hafal saja tanpa memahami, yang paling hafid adalah MP3, MP3. Paham? Hafidul Quran MP3 itu. Sekarang kok pada hafal. Yang harus dibanggai itu memahami Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan
Pendapatnya para ulama salah. Sebab kalau ada orang enggak memahami makna Al-Quran nanti salah kaprah, nantinya salah faham. Kalau salah faham merasa dirinya paling benar, yang lain salah. Dulu ceritanya ada orang Arab habis maling, habisnya nyolong. Malam hari nyolong, ketahuan, dikejar-kejar masyarakat. Ini contoh orang yang nggak ngerti Quran, nggak paham Quran. Dikejar-kejar masyarakat karena nyolong, maling. Tiba-tiba wayanya subuh ada jamaah masjid, ikut jamaah di masjid. Supaya nggak ketahuan di soft pertama. Biar nggak ketahuan di soft pertama, jadi makmum. Malingnya tuh, padahal mau ngumpet itu. Imannya ngimamin surat Al-Mursalat. Allahu Akbar, Fatihah. Surat Al-Mursalat dibaca. Imamnya baca alam nuhlikil awwalin. Bukankah kami hancurkan orang-orang yang pertama-pertama? Itu kan Gusti Allah itu lagi cerita dulu, al-awwal itu zaman dulu, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Nuh, ya enggak? Alam nuhlikil awwalin. Perang sana dewe. Waduh, saya di soft pertama ini bahaya nih, rusak, hancur. Pindah ke tengah. Wa nutbi'uhumul akhirin. Yang akhir juga sama, mau dihancurkan oleh Allah. Itu kebetulan malingnya namanya mujrim. Si malingnya namanya siapa? Mujrim. Pindah lagi ke belakang. Baru imamnya, kadzalika naf'alu bil mujrimin. Begitulah apa yang kami lakukan sama si mujrim. Si makmumnya ini enggak ngerti maknanya Quran, praksana diwadani ini Quran, melayu ketarak-tarak. Lari. Kapok. Ada lagi orang yang enggak paham Al-Quran, mau sholat Jumat, sebelum sholat Jumat rencananya mau sarapan dulu, ikan bandengnya udah siap ya, ikan bandeng ikan. Sarapan dulu, habis itu berangkat sholat Jumat. Setelah itu ikannya dia makan. Niatnya nawaitunya begitu makan, enggak. Udah lapar dari pagi enggak sarapan. Pas dilihat, masya Allah, nasinya ada, ikannya dimakan kucing. Dicari-cari kucingnya ada, itu tinggal kepalanya aja. Kata kucingnya akal tuh sama kata hatta roksaha. Kucingnya bahasa Arab ngomong. Akal tuh sama kata hatta roksaha. Tangkap kucingnya, kucingnya dibunuh. Saking mengkeleng, durung sarapan, iwaknya dipangan. Patene wis. Bunuh. Terus dia bunuh kucing, kubur kucingnya. Berangkat Jumat. Barang nu imame saking mengkelek sampai enggak sadar itu. Imamnya baca Quran dikirain nanyain dia. Fatihah dari imamnya. Wa bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Dosa apakah dia dibunuh? Jawab lagi sembahyang. Li annaha lis-samakati akalat. Yang iwake dipangan. Ikannya dimakan saya bunuh. Lari. Walhasil itulah belajar ilmu nahwu soroh balaghah, tafsirnya Quran itu Quran diperdalam memahami maknanya dengan mempelajari tafsirnya yang benar, fikihnya yang benar, tajwidnya yang benar, itu kelanjutan dari ngaji Al-Quran. Jangan hanya sekedar menghafalkan dan membacanya secara mujawwad saja. Sebab itu adalah baru awal dari keberhasilan, awal dari kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Kalian belajar fikih, fikih itu asalnya dari Quran. Kalian belajar usul fikih itu dari Quran. Sebelum ada Al-Quran belum ada nahwu soroh. Nahwu soroh, balagho dan seterusnya itu ada setelah Al-Quran.
belajar ilmu nasikh mansukh dari Quran, belajar ilmu asbabun nuzul dari Quran, belajar ilmu hadis itu juga dari Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihi, untuk menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa isi Al-Qur'an. Itu jadi kompleks sekali Al-Qur'an. Yang bahaya itu adalah orang yang hafal Al-Qur'an tetapi tidak mengerti maknanya Al-Qur'an dengan baik dan benar. Itu bahaya. Bukan hanya sekedar bagus, tapi bahaya. Makanya dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengimami orang banyak jadi imam. Beliau dipilih sebagai khalifah. Kata para ulama, kenapa? Li'annahu afqahuhum. Karena beliau Sayyidina Abu Bakar itu paling alim, paling ngerti di antara para sahabat. Padahal beliau enggak hafal Al-Qur'an, Sayyidina Abu Bakar. Waktu zaman Rasulullah SAW digencarkan hafalan Al-Quran itu karena belum ada mushaf. Karena belum ada mushaf, Mushaf dibuat pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. 4 buah saja. 4 provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI. 4. Setiap provinsi ada 1 mushaf. Maka orang digencarkan hafalan Al-Quran. Nah sekarang mushaf di mana-mana, tiap pojok ada. Bahkan HP kalian juga bisa murattal, bisa tadarus HP-nya. Quran di mana-mana. Yang lebih penting apa? Yaitu tadi memahami maknanya Al-Quran. Tafsirnya dipelajari. Tafsir Jalalain, hatam, tafsir Munirnya, atau Marah Labid, tafsir Baydawinya. Terus nanti kalau urusannya kiai kesana kiai mutolaah, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, dan seterusnya, tafsir Al-Alusi, tafsir Al-Kasyaf, dan seterusnya. Yang modal tafsir 3 itu, ada tafsirul Quran bil ma'thur, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fathul Qadir Imam Syaukani, ada seperti tafsirnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsirul Quran bil Ma'thur Imam Jalalain Suyuti. Itu urusannya, makanannya para kiai, para ulama. Ada tafsir bil Ma'qul kayak tafsir Jalalain, tafsir Baydawi, termasuk tafsir Munir. Ada tafsir Isyari, ini tafsirnya kaum sufi, ulama-ulama sufi, ulama-ulama thariqah. Seperti tafsirnya tafsir As-Sawi, juga tafsir apa itu hasyiahnya tafsir Jalalain, Hasyiah Al-Jamal. Tafsirnya Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, tafsirnya Imam Sahal At-Tasturi, dan lain sebagainya. Tafsir Isyari. Pokoknya kalau orang mempelajari ilmu Quran, tafsir, maka ilmu yang lain harus dibawa. Haram bagi orang yang mempelajari tafsir Quran sementara dia belum paham nahwu sorof. Jurumiyah dan Amriti saja belum hatam, kok mempelajari tafsir Quran? Haram. Harus mengerti nahwu sorof dulu, betul seperti kata Kiai Ade Nasikh tadi. Setelah dipelajari nahwu sorofnya, tafsirnya. Kemudian kalau udah belajar tafsir, orang belajar tafsir itu harus dibekali dengan perangkat-perangkat ilmu yang lengkap. Usul fikihnya, kemudian mustalah hadisnya, kemudian asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, apalagi ilmu qiraat, tajwid dan qiraat. Baru mempelajari tafsir Quran itu baru hebat. Seperti ulama-ulama kita zaman dulu, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja, saya ikut gembira sama adik-adik semuanya, santri, putri maupun putra yang khatam Quran, juga yang khatam juz amma harus diteruskan sampai khatam Quran 30 juz, dan selalu mempelajari maknanya Al-Quran. Selalu
berusaha untuk mempelajari, memahami maknanya Al-Quran dengan baik dan benar. Tidak boleh semaunya sendiri, tapi sesuai apa yang dikatakan ulama yang berkompeten di bidang. Mari kita semua berdoa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan manfaat dunia akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Salatan tujinna biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha innaka darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina. Allahumma ij'alna auladana wa tilmina lil ilmi wal khair wa la taj'alna wa min al syurr wa tayyib. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lil ijabati wal qabul wa li syafaatir rasul wa li naili kulli ma'mul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya kira itu aja yang bisa saya haturkan. Terima kasih atas perhatian para hadirin hadirat dan mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.